Banyak orang zaman sekarang yang kalau ditanya gimana kabarnya, aman, kebanyakan selalu menjawab ya ngalir aja mas, mau gimana lagi. Ada lagi yang lain gak jawab tapi malah narik napas gede banget. Kita semua tahulah istilah bahagia itu sederhana. Semisal kayak kita punya motor, ya motor itu aja yang dipakai. Ya meski sering mogok dan bikin telat, mau dikasih SP ya urusan belakangan. Atau gaji kecil tapi suasananya enak. Ya dinikmati aja, yang penting bisa makan, gak bisa nabung ya urusan nanti. Sesuai dengan quote mutiaranya, bahagia itu sederhana. Bahagia itu selalu soal menikmati apa yang kita punya sekarang, soal apa yang kita rasakan sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, kok makin kesini makin ngerasa gak yakin apa yang kita anggap kebahagiaan sederhana dulu masih relevan di zaman sekarang. Sekarang begini, sebenarnya apa definisi bahagia menurut kita? Punya rumah sendiri? Atau punya tabungan emas? Karir mapan? Atau apa? Atau motor yang sering mogok tadi? Tidak ada yang salah dari semuanya. Mengingat juga, dimensi bahagia setiap orang juga berbeda. Namun pertanyaannya, apakah dari semua ini itu kita benar-benar merasakan kebahagiaan? Atau sejauh mana kebahagiaan itu bertahan? Atau bagaimana jika itu hanyalah kata manis yang kita percayai agar hidup terasa sedikit lebih enteng? Atau jangan-jangan kita nggak tahu bedanya bahagia yang sesungguhnya dan cuman ilusi kata? Kita semua tahu kebahagiaan adalah tujuan akhir kehidupan manusia. Namun di zaman seperti sekarang, banyak dari kita yang mengejar kebahagiaan yang sifatnya sementara. Pingin cepat punya rumah, pingin cepat punya tabungan emas, pingin cepat naik jabatan, atau pingin cepat nikah. Ini adalah alasan paling dasar mengapa hidup kita terasa berat banget. Makin hari makin seperti terpaksa, nggak pernah bisa menikmati. Hidup seperti nggak ada rasanya, nggak ada esensinya, dan nggak ada maknanya. Ya terlepas dari semua itu, tapi ada beberapa hal yang patut kita apresiasi dulu. Pertama, kita adalah orang yang kuat. Buktinya kita bisa sampai di sini, itu luar biasa. Kedua, kita udah berani berusaha, gak pasif dan males-malesan. Dan ketiga, kita udah bersedia beradaptasi dengan apapun yang terjadi kemarin. Jadi, di sini kita hanya meredefinisi kebahagiaan agar kita nggak terjebak pada bahagia palsu, bahagia yang merugikan, dan bahagia yang ngebuat kita menyesal di kemudian hari. Mengapa kita tetap merasakan kesulitan dan hidup seperti kejar-kejaran? Padahal kita juga rajin bersyukur, kita bahagia dengan apa yang kita punya dan dapatkan sekarang. Ya mungkin kita hanya fokus pada kebahagiaan yang sifatnya sementara, kesenangan materi, pujian atau pengakuan, atau hubungan sosial yang kurang bernilai. Kebahagiaan sementara seperti ini biasanya cenderung akan cepat hilang ketika stimulusnya memudar, atau sesuatu yang memicu respon kebahagiaannya hilang. Jadi sebenarnya yang kita cari itu apa? Kesenangan sementara atau keadaan yang baik? Selama ini mungkin kita mencari sesuatu yang membahagiakan, tanpa berpikir apakah itu baik atau buruk, merugikan atau tidak, berujung penyesalan atau tidak. Setiap makhluk hidup di semesta ini memiliki fungsinya tersendiri, dan fungsi manusia adalah menjadi makhluk yang rasional, yang dapat berpikir secara logis dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan. Jangan cuma ngejar kebahagiaan sementara atau kesenangan receh, kejarlah keadaan yang baik. Hidup yang baik adalah hidup yang memaksimalkan rasional tersebut. Jika kita gagal menggunakan rasio ini seperti FOMO atau ketakutan terhadap hal-hal yang gak penting, mengikuti nafsu, dan gak punya tujuan yang jelas, kita tidak akan pernah bisa mencapai keadaan yang lebih baik. Jadi gak ada yang salah dari, oh saya pingin punya rumah, saya pingin nabung emas, atau pingin-pingin yang lain. Gak apa-apa, jadikan itu sebagai motivasi, sebagai tujuan. Yang terpenting adalah cara kita mendapatkannya. Bagaimana kita menikmati prosesnya dan menghargai setiap pencapaian kecil yang telah kita gapai. Karena kehidupan yang membahagiakan adalah kehidupan yang memiliki tujuan yang mampu kita gapai dengan potensi diri kita sendiri. Dengan tetap berpegang teguh pada rasionalitas dan moralitas. Ya sebenarnya masih banyak yang perlu dijabarkan, karena durasi terlalu panjang, nanti kita bahas lanjutannya di lain episode. Semoga video ini menjadi referensi positif agar kita selalu menjadi orang yang memiliki pemikiran yang rasional dan juga tetap menjaga etis, bermoral, dan tinggi empati.
agar kita senantiasa dipermudah untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.